Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perbankan dasar kali ini saya akan menjelaskan tentang simpanan giro. Nah, untuk materi simpanan giro saya bagi menjadi dua part. Untuk part yang pertama ini saya akan menerangkan tentang teori dari simpanan giro, dan yang part yang kedua nanti saya akan menerangkan menghitung jasa giro atau bunga giro. Nah, untuk pertemuan kali ini adapun tujuan yang akan kita pelajari antara lain adalah menjelaskan simpanan giro. Yang pertama ada pengertian. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, dan sarana perintah lainnya dengan cara pemindah bukuan. Nah, ini menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tahun 1998. Nah, adapun jenis-jenis dari simpanan giro antara lain yang pertama ada rekening atas nama suatu badan. Merupakan rekening yang bukan milik perseorangan melainkan milik suatu badan usaha atau instansi. Adapun suatu badan usaha yang dimaksud sebagai pemilik rekening ini adalah instansi-instansi pemerintah atau lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan. Yang kedua, semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang ketiga, ada PT, FA, CV, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada rekening perorangan. Adalah rekening atas nama pribadi. Contohnya rekening yang menggunakan nama dagang, antara lain kongsi, toko, restoran, bengkel, warung, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada rekening gabungan. Adalah rekening atas nama beberapa orang atau pribadi, beberapa badan, atau campuran dari keduanya. Selanjutnya, cara penarikan simpanan giro. Ada beberapa cara penarikan simpanan giro, antara lain yang pertama menggunakan cek. Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Nah, cek itu sendiri terdapat atau mempunyai jenis-jenis. Yang pertama ada cek atas nama. Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Contoh, jika dalam cek tertulis perintah dibayarkan kepada Tuan Bayu jumlahnya 25 juta, maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama. Yang kedua, cek atas unjuk, merupakan kebalikan dari cek atas nama, di mana di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan cek. Dengan kata lain, cek dapat diuangkan oleh pembawa cek. Dan yang ketiga ada cek silang. Merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi tanda dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. Kemudian yang keempat ada cek mundur, merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kesepakatan antara si pemberi cek dengan penerima cek. Misalnya pada tanggal 25 Oktober, Nyonya Rahayu bermaksud mencairkan selembar cek dan di dalam cek tersebut tertulis tanggal 30 Oktober. Maka cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo. Hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pembeli cek dan si penerima cek. Misalnya karena belum memiliki dana pada saat tanggal tersebut.
Kemudian yang terakhir ada cek kosong, merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro tersebut. Sebagai contoh, Tuan Taufik akan menarik cek senilai 60 juta yang ditulis di dalam cek tersebut, tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya 50 juta. Hal ini berarti kurang 10 juta apabila nasabah menariknya. Jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan jumlah dana yang ada, atau sering disebut dengan cek kosong. Yang kedua ada billet giro. Billet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro kepada nasabah tersebut untuk memindah bukukan uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Kemudian alat pembayaran lainnya. Adapun yang dimaksud dengan penggunaan alat pembayaran lainnya dalam simpanan giro yaitu surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atas kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak bank lain pada bank yang sama atau bank lainnya. Nah, ini contoh dari cek. Nah, di sini ada cek, nomor, dan seterusnya. Dan yang bawah ini merupakan contoh dari billet giro. Dan ini sudah ada penjelasan. Di sini ada tanggal, di sini ada nama bank, logo bank, dan seterusnya. Bisa kalian pelajari sendiri dengan di pause. Kemudian keuntungan dan kendala dari simpanan giro. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan dari simpanan giro adalah giro ini memiliki biaya dana yang murah dibandingkan dengan jenis dana lainnya. Yang kedua, pemilik rekening umumnya atas nama perusahaan untuk kepentingan bisnis dan bukan tujuan untuk mendapatkan bunga. Sedangkan kendalanya ada beberapa poin. Yang pertama, jenis dana yang sensitif dan rentan dengan perubahan. Yang kedua, sulit dalam memprediksi cash flow atau dana yang mengendap karena sangat tergantung dengan lingkup usaha nasabah. Dan yang ketiga, sulit dalam mengawasi terutama untuk penarikan melalui clearing yang terkadang jumlahnya besar sehingga dapat mengganggu likuiditas dari bank. Dan yang terakhir, memerlukan waktu dan kemungkinan biaya khusus untuk memelihara nasabah giro agar tidak memindahkan dananya pada bank lain karena kelalaian dalam layanan. Berbeda dengan tabungan dan deposito, simpanan giro ini tidak diberikan bunga, tetapi imbalan yang diterima oleh para giran dalam bentuk jasa giro yang besarnya jauh lebih kecil dari suku bunga tabungan dan deposito. Alasan perbedaan ini disebabkan simpanan giro merupakan simpanan yang sifatnya sangat sementara dan bukan simpanan yang tetap. Kemudian selanjutnya ada mutasi pada rekening giro. Ada dua mutasi. Yang pertama ada mutasi debit, merupakan mutasi yang mengakibatkan terjadinya penurunan saldo rekening nasabah yang disebabkan karena adanya penarikan dana. Misalnya, penarikan tunai dengan menggunakan cek, pembebanan biaya administrasi bulanan, dan pembebanan buku cek atau billet giro. Sedangkan mutasi kredit merupakan mutasi yang mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah saldo nasabah yang disebabkan karena adanya setoran dana, misalnya setoran clearing, setoran tunai, dan pemberian jasa giro. Kemudian jasa giro. Nah, jasa giro memiliki ketentuan antara lain. Yang pertama, jasa giro ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank. Yang kedua, jasa giro atau bunga milik penduduk Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar 20%. Dan jasa giro atau bunga yang bukan penduduk Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing dikenakan pajak penghasilan atau PPh sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat, untuk pengendapan jumlah saldo pada jumlah tertentu atau di bawah
Dengan ketentuan yang berlaku, biasanya bank tidak memberikan jasa giro, bahkan dibebankan denda karena saldo di bawah jumlah yang disyaratkan. Dan yang terakhir, bagi rekening pasif, biasanya bank mengenakan biaya administrasi atau tiap bank biasanya tarifnya berbeda-beda. Selesai untuk materi teori simpanan giro. Pertanyaan untuk kalian adalah, simpanan giro merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank umum dalam rangka titik-titik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.